Nggih, matur nuwun awit wektalipun saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak saha para sedherek sedaya ingkang tansah kula hormati, langkung rumiyin semangga kula dherekaken ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten ing dalu menika alhamdulillah kula panjenengan sami saged mengawali pengaosan sak sampunipun inggih menika hari raya. Mugi-mugi menika diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan mugi-mugi saged istiqomah anggenipun thalabul ilmi, saling memberi nasihat di antara kita sehingga nasihat menika saestu saged manfaati dumateng kula panjenengan fid dunya ngantos akhirat, fid dunya wal akhirah. Amin. Selawat salam boten kesupen kita tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha penderek-penderekipun dumugi benjang akhir zaman. Amin. Ngingingi hikmah sawalan kula mboten badhe bahas menika, ananging ingkang kita bahas nggih menika napa nggih endingipun kula panjenengan siam wonten ing bulan Ramadan nggih menika nggadahi cita-cita ingkang sami, harapan ingkang sami nggih menika nggih dados pribadi ingkang takwa dumateng Allah. Nggih. Awit wonten ing ayat ingkang sering kita waos wonten ing bulan Ramadan, gegayutan perintah siam menika nggih menika sepatos kula panjenengan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa menika nggih. Nah, berkenaan dengan takwa, pengertiannya di antara pengertian dari takwa seperti yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah mendefinisikan, mengartikan, memaknai makna takwa, yaitu at-taqwa hiya al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil war ridha bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Takwa yaitu takut kepada al-jalil, kepada Allah. Ya, bisa dikatakan takut dari Allah atau takut kepada Allah. Ya. Tentunya ketika seorang hamba itu takut kepada Allah, hendaknya mendekat dengan cara tentu ya berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian wal amalu bitanzil, beramal dengan wahyu. Ya. Jadi kita semuanya tentu berusaha tindak tanduk perilaku kita sehari-hari hendaknya tidak kontradiksi dengan wahyu, dengan Al-Quran dan juga dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kalau bisa kita berusaha mencocoki. Ketika kita berbuat demikian, ada enggak larangan atau ada enggak perintah. Nah begitu nggih. Kalau ada perintah, tentu kita semangat karena bisa bernilai ibadah. Ya. Jangan sampai melanggar larangan. Kalau larangan ya tentu akan berujung kepada dosa. Ya. Nah, seperti itu. Jadi berusaha untuk beramal sesuai dengan ya Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waridho bil qalil, ridho terhadap anugerah Allah, sekalipun sedikit, qalil itu sedikit ya. Namun bagi orang yang beriman sedikit banyak itu ya bisa mensyukuri nikmat tersebut. Ya. Karena apapun yang Allah takdirkan pada dirinya itu pasti baik adanya.
ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Ya, semua urusannya adalah baik. Apabila diberi ia bersyukur dan syukur itu baik baginya, dan apabila diberi ujian ia bersabar dan sabar itu adalah baik baginya. Jadi dalam kondisi apapun bagi seorang mukmin itu semuanya baik, ya, semuanya baik. Kemudian wal istidadu li yaumir rahil, yaitu bersiap diri untuk hari kematian, hari perjalanan menuju akhirat. Ya, kita sebagai hamba-hamba Allah tentu berusaha untuk mempersiapkan diri masing-masing, karena dunia ini adalah ladang kita, tempat beramal kita, sedangkan akhirat itu nanti ya kita akan mengambil hasil dari apa yang telah kita amalkan, kita lakukan saat di dunia. Jadi harus berusaha demikian, beramal soleh. Makanya di antara hadis Nabi SAW di mana beliau pernah dinasihati oleh malaikat Jibril, ya, apa katanya di situ? Ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan mati. Jadi ini kesannya ya silahkan hidup, tetapi kamu akan mati. Nah, jadi sini hendaknya kalau nanti akan mati ya hendaknya berbuat baik, beramal, bertakwa, beriman, kan seperti itu. Tidak sekedar hidup. Nanti kalau sekedar itu walaupun juga berujung mati, maka akan mendapatkan kerugian yang besar. Karena apa? Kalau seorang itu tidak beriman, berujung kematian, nanti akan celaka dia. Beda kalau orang yang beriman, insya Allah dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, Allah akan ampuni segala khilaf yang pernah terjadi pada dirinya. Baik. Kemudian Bapak rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda insya Allah ya diterimanya ya, amal ibadah puasa kita, maka itu akan menelurkan atau menghasilkan ibadah-ibadah yang lainnya. Di antaranya yaitu ketika kita berpuasa Ramadan kemarin, alhamdulillah bisa sebulan penuh, maka di saat bulan Syawal di sana dianjurkan untuk berpuasa Syawal, maka kita berusaha untuk menggapai itu semua. Ya. Karena apa? Ya, kita ingin mengharapkan mendapatkan puasa yang nilainya itu adalah setahun penuh. Dalam hadis dikatakan man soma ramadhana summa atba'uhu sittan min sawalin kana kasyamidar. Ya, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya sittan min sawalin kana kasyamidar, maka ia seolah-olah berpuasa setahun penuh. Tentunya kita berusaha demikian. Pun sami nyawal dereng ya. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi disyukuri ya Bapak, Allah mudahkan untuk bisa berpuasa Syawal. Ya. Walaupun di antara saudara kita karena suatu hal maka belum bisa nyawal. Ya. Ada yang sedang berhalangan, ya. Seperti ibu-ibu itu juga agak sedikit bingung. Kemarin di bulan Ramadan sudah punya hutang 7 hari. Ya, giliran habis Syawal ternyata belum waktunya datang bulan ada seperti itu, sehingga kayaknya tidak bisa nyawal ini. Nah, gitu, ada. Walaupun nanti masih ada kesempatan kalau bisa nyawal. Ya, namun hutang puasanya belum ke sahur ya. Padahal kalau bisa memang nyaur dulu sebetulnya. Hanya di situ ada kemudahan dalam artian seandainya berpuasa Syawal pun itu dibolehkan, bukan berarti tidak boleh ya, seperti itu. Baik, Bapak rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda suksesnya Ramadan kita kemarin adalah kita
memiliki hati yang pemaaf, ya, dan juga terhindarnya hati kita dari rasa dendam dan takabur, ya. Iri, dengki, dendam, takabur, sombong itu hilang pada diri kita, ya. Kalau kita merasa sukses Ramadan kita, masa di hati kita ada rasa sombong, ya, ada rasa dengki, dendam kepada sesama kita? Kan tidak. Tentunya kita akan berusaha, ya, memaafkan, ya, kesalahan saudara-saudara kita, ya. Bahkan kita sendiri tentunya menyadari juga banyak dosa. Kita sering berdoa memohon kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Maka di situ menunjukkan bahwasanya kita ini punya dosa, ya. Khawatir kalau tidak dimaafkan oleh Allah tentu akan berujung, ya, siksaan. Tentunya kita merengek-rengek memohon kepada Allah. Tentu giliran kita, antara kita satu sama yang lain punya dosa, hendaknya kita juga berusaha membuka hati untuk bisa memaafkan saudara kita, ya. Kita minta maaf kepada saudara kita juga minta maaf kepada kita, maka hendaknya kita, ya, membuka hati untuk sama-sama istilahnya saling memaafkan. Dan itu adalah salah satu ciri, ya, orang yang bertakwa, ya, yaitu apa? Wal afina anin nas, ya, memaafkan kesalahan orang lain, ya, seperti itu. Baik, saya kira demikian Bapak rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hadis, ya, di mana dalam sebuah hadis itu disebutkan Rasulullah SAW itu bersabda, pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-dosanya, kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Nah, ini terjadi permusuhan. Lalu dikatakan andiru hadaini hatta yastoliha. Beliau SAW mengucapkan 3 kali, ya, andiru hadaini hatta yastoliha, andiru hadaini hatta yastoliha. Tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Nah, ini, ya. Jadi ini disabdakan oleh Nabi SAW itu 3 kali, ya. Istilahnya hendaknya kedua orang tadi, ya, saling memaafkan, gitu. Kalau satu sama yang lain ternyata masih acuh tak acuh, masih neng-nengan, gitu. Nah, ini khawatirnya nanti pengampunan itu tertunda dengan sebab masih dendam, masih sakit hati, ya, tidak saling memaafkan tadi. Dan hadis ini riwayat Muslim, ya, hadisnya hadis sahih. Demikian Bapak yang bisa disampaikan. Semoga pertemuan ini masih di bulan Syawal, ya, mungkin barangkali kemarin belum sempat bertemu. Bila mana ada kesalahan di antara kita, tentu harapannya kita saling memaafkan, ya. Jadi tidak saling dendam, tetapi saling memaafkan, sama-sama menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.